Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel gue ya, Pojok Kabupaten. Kali ini kita bersama Bang Oli. Oke, siap. Kita baru ketemu lagi nih ya sama panutan kita nih. Jadi kali ini kita bakal ngebahas ya mengenai orderan trik seputar Ngalong ataupun daerah-daerah rawan ya. Jadi kita bakal bahas malam ini. Kedepannya semoga ngebantu ya buat temen-temen ya, biar tahu juga lokasi-lokasi mana aja, biar gacor apa enggaknya, ataupun kita perlu nempel spot atau enggak ya, kita langsung tanyain aja nih ke pakarnya nih. Tonton sampai habis nih, gue bakal ngasih tip and trick seputar Ngalong, terus gue bakal nge-share info-info spot di daerah Tangerang ya, dari Tangerang Kabupaten sampai Tangerang Selatan. Nah, yang setahu gue aja sih, nanti gue infoin. Sekarang buat apa Ngalong dulu nih kita bahas. Oke, kita bakal ngebahas seputar Ngalong dulu yang pertama ya. Yang pertama itu buat trik ya, trik seputar Ngalong. Kira-kira kalau Bang Poldi itu ngasih jabarannya gimana? Buat keuntungan dan tantangan narik malam itu dibanding narik siang itu gimana? Perbedaannya gimana kira-kira? Gue Ngalong itu karena gue malam itu susah tidur, kayak gue Ngalong. Bener. Sayang daripada gue nggak ngapa-ngapain bengong doang di rumah, ya kira gue Ngalong. Sebenarnya kalau kita saran gue ya, enaknya bener keluar pagi. Lebih stabil ya? Ya, Sehat juga Bang. sehat juga. Karena Ngalong itu apa namanya, risikonya lebih tinggi ya. Bener. Kesehatan, terus risiko kejahatan juga ya kan. Tapi kalau kalian sama kayak aneh, babak pilih yang dimana kita tidur malam itu susah gitu kan, akhirnya daripada bingung kita nggak mau Ngalong kan. Lumayan, ini yang kedua nih Bang, ada trik khusus nggak biar kita itu kalau Ngalong itu dapat orderan yang agak lancar gitu atau enggak jeda, ataukah perlu level atau gimana? Kalau Ngalong itu kalau bisa gue bilang ya, segacor-gacornya aku nih, kalau Ngalong itu udah pasti table spot gitu. Wajib ya? Wajib table spot. Lu habis DO langsung nyeret. Kalau lu habis DO lu nahan juga nggak apa-apa sih, cuman kemungkinan dapat ordernya beda sama siang gitu. Karena kalau siang itu kan orderan udah dimana aja ada, kalau malam kan beda kan. Bisa dibilang tuh kalau malam kita nggak transport tuh ya dapet cuman bisa dibilang ngopi-ngopian kan. Ngopi-ngopian. Nah udah malam dong. Udah malam. Karena orang juga pada istirahat ya, nggak mungkin ada yang order. Iya. Ini aku lagi gitu. Itu ya, berarti ya itu yang kedua ya. Pasti transport bang. Terus tuh Bang, ingetin ya. Kalau ada temen lu yang Ngalong habis deo langsung dapet daerah sono tanpa nyeret-nyeret tuh, faktor pertama hoki, yang kedua itu udah pasti tembak-tembakan tuh, nggak mungkin selalu dapet foto itu. Apalagi model daerah-daerah pinggiran ya. Kalau Jakarta sih masih bisa oke lah ya. Jakarta itu bisa dibilang di depan 24 jam ada aja ya. Tidak kayak daerah pinggiran, daerah kebun gitu Ya. kalau sampai malam itu mana-mana di pagi. Kalau hoki kan bener 1-2 ya. Kalau terus-terusan sih kata gua Member sih. bukan member tempatnya ya. Apa? Ya nggak mungkin aja gitu. Nggak mungkin. Ya selama gua ngojek gua Ngalong tuh ya dapet TikTok itu oke-okean. Oke-okean benar. Jangan pernah juga ngalamin waktu itu. Iya. Oke. Itu ya Bang, ingetin Bang. Ini yang ketiga nih Bang. Ketika Ngalong nih, salah satu triknya buat menjaga stamina itu gimana nih Bang? Biar tetap fit, Oh siap. dan oke, nggak lemes, nggak ngantuk gimana? Mau pakai sambal nggak? Apa aja yang harus kita lakuin nih selama Ngalong? Kalau gue nggak neko-neko ya biasa aja sih tuh. Sebelum Ngalong usahain tuh perut keisi. Nah, keisi jangan sampai perut kosong.
Itu doang. Terus ngalong itu kalau bisa apa ya? Saran gue ya. Itu kan kalau matematik kan ada saku tuh depan tuh. Ya. Saran gue tuh bawa kayak batu 3 atau 4 biji dah. Buat jaga-jaga aja. Kalau seumpama Ada hal yang tidak diinginkan. kan yang mencurigakan dari depan, dari belakang itu, Langsung bisa ya. ya langsung Fungsi bisa. langsung. Ya. Kalau gue biasanya tuh pasti ada tuh di depan tuh, minimal tuh kayak kunci pin lu gue taruh depan tuh. Jadi kalau mini grid gue masih gini ya panjangnya. Jadi kalau ada apa-apa ya kita bisa dilempar atau enggak nangkis lah ya, Iya. nangkis lah. Itu cakep juga tuh. Dulu juga ya. Dari jam 00 tuh biasa gue on dari rumah tuh. On dari rumah. Ya. Spot ngalong di BSD itu ada di apartemen sekitaran Ayon, Kayak host ya. Enos. Itu juga ada kopi nako Kopi Napo yang benar. banyak anak muda tongkrong. Benar. Dan biasanya tuh mereka itu sering order gitu. Nah, itu spot BSD itu. Nah itu dari jam 1 dari jam 00 sampai jam 2 itu masih ada lah. Masih ada ya buat angkat orderan ya. Angkat orderan. Jadi nggak perlu terlalu ramai. Jadi dulu kita tahu. Tapi biasanya kalau jam 0 gua on jam 00 ya, Ya. di stasiun Cisauk itu dari jam 00 sampai jam 1 tuh kadang masih ada tuh orderan di dekat termoda. Semuanya. Tapi ramenya sih kalau gue spotnya gue di dekat-dekat itu apartemen Ayon kayak house. Berarti itu salah satu spot strategis nih buat mangkal tetap aman dan lancar orderan. Ya di situ kalau BSD insya Allah aman. Oh, Jam kalau daerah Gading Serpong ada di depan Penekar Cafe. Di situ Oh, banyak iya. barbar di situ. Nah itu cuma kebanyakan itu bongkarannya jam 3 sampai jam 4. Nah cuma dekat-dekat situ apartemen kan ada juga ya ruko-ruko. Nah situ juga kadang suka ada juga proses. Nah kalau di Tangerang Kota itu di Tang City di Tang City. spotnya dari bongkaran bis suka ada tuh di situ Jam berapa tuh kira-kira? dari jam 00 sampai jam 2-an. Sampai jam Ya, karena kalau ngalong itu ramenya pasti dari jam 00 sampai jam 2 tuh, ordernya kenceng ya. Setelah itu orderan landai jam 3 tuh, ramenya itu pasti bongkaran kayak di bar-bar, diskotik ya. Nah, cuman kan diskotik ini nggak selalu ada nih. Yang setahu gue di Tangerang tuh yang rame di Gading Serpong doang. Iya nggak ada lagi. Udah lagi, City nggak ada kan? pasti nggak ada. Yang paling ngerapet itu kalau lu kelempar ke daerah Tangerang Kota ya, bagian daerah Tang City sama itu Pioneer. Arte bis Kokol. Nah, itu Oh, sering Ringgi situ. Nah, Oh, terus iya. ada bongkaran juga tuh orang ini. Lumayan banyak juga tuh kakapnya yang daerah Tangerang Kabupaten, Ya. antara BSD sono tuh. Kalau enggak kalau Tulungagung juga stasiun Poris. Ramai juga tuh kalau bongkaran ini. Orang pulang dari mana? Soalnya itu stasiun Poris udah banyak bus akap di sana antar kota antar provinsi. Jadi nggak mungkin gitu. Sekarang yang dari mana-mana untungnya di situ tuh. Poris. Stasiun Polres itu putar spot mangkal ya, ibaratnya spot Tangerang Kota dan Tangsel ya. Jadinya kita mau nanya juga nih, kira-kira Bang Poli sendiri punya nggak nih tempat favorit di wilayah Tangerang yang benar-benar yang mau keluar dari wilayah itu? Ada nggak? Gua ngalong nih. Ngalong, Ngalong. khusus Ngalong ini kita bahas yang Ngalong. Ya tempat favorit gua ya dua itu. Dua itu. Di Pendekar Cafe sama itu yang dekat apartemen Ayam itu. Gitu. Biasanya gua kalau dari jam 0 ya itu yang incer di Kopi Nako tuh yang di samping Residen. Iya. Nah, Bagus itu ya. iya. The Breeze juga kadang kalau gua makan di dekat Meki Duton tuh suka nyamber juga normal. Bagus juga ya. Tempatnya. Jadi mungkin teman-teman di awal ini. Oh itu
doang tahu gue spot Tangerang ya di BSD sih. Dan Sutra nggak ada spot ngalong gitu, nggak ada. Nggak ada ya? Nah, terus dari ini juga ada tuh di BSD di Ruputol deket samping BSD Plaza, situ ada bar juga tuh. Ya, itu bongkaran, tapi bongkarannya cepet ya. Sebelumnya gua tuh udah bongkaran nih bongkaran. Terus sama deket ini spot ngalong juga tuh, dekat teras kota. Nah situ sini juga ada tuh. Kalau lo ke Park Tangerang sono aja. Kita lapor ke Benayon, teras kota, sama ruko tol samping Tombol Park, samping BSD Plaza. Itu BSD Plaza. Ini pokoknya perumahan Residen One aja. Oh, Residen One. Ya lu mah di depan mana ada bukan tuh. Nah, situ aja. Pekalong juga itu. Cuman ribetnya kalau di sono kalau lu dapet ke perumahan Martimas tuh motornya jauh. Oh iya. Jalannya pada di bawah. Kalau di rukonya sih enak, banyak bar, nah juga dua gerai itu banyak lah.